Selamat siang Pak, saya atas nama Maria Claudia Yani Sareng dari kelas A semester 3 dengan NIM 1903030008 akan menjelaskan hasil review dari buku pertama mata kuliah Teori Sosiologi Modern, Pemahaman Masyarakat dan Struktur Teori Sosiologis. Para sosiolog melakukan penelitian yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari apa yang sedang terjadi. Struktur teori sosiologi berbeda karena mereka menyatakan asumsi atau hipotesis mereka dengan sangat sistematis dan membahas dengan cara yang sangat komprehensif seberapa jauh teori-teori mereka menjelaskan kehidupan sosial. Definisi klasik dari teori sebenarnya pada dasarnya adalah yang deduktif. Hal itu dimulai dengan definisi tentang beberapa konsep umum dan beberapa asumsi yang dinyatakan dengan jelas, menetapkan aturan tentang bagaimana mengklasifikasikan hal-hal yang kita amati dalam hal dari kategori yang berbeda, dan kemudian menyampaikan sejumlah proposisi umum tentang konsepnya. Setelah para pengamat mengklasifikasi pokok bahasan mereka, teori umum memungkinkan mereka menyimpulkan secara logis sejumlah pernyataan yang cukup spesifik tentang sifat dan perilakunya. Teori sosiologis mungkin tampak seperti sekelompok perspektif dengan sangat sedikit kesamaan, kecuali pendekatan mereka secara umum dan formalitas dan keprihatinan mereka dalam memahami perilaku manusia. Fungsionalisme. Analisis fenomena sosial dan budaya ditinjau dari fungsi yang mereka lakukan dalam sistem sosial kultural. Dalam fungsionalisme, masyarakat dipahami sebagai sistem dari bagian-bagian yang saling terkait, di mana tidak ada bagian yang dapat dipahami secara jelas dari keseluruhan pengembangan dari fungsionalisme yang didasarkan pada model sistem organik yang ada di bioilmu logika. Emil Durkheim. Hipotesis utama dari Emil Durkheim adalah bahwa masyarakat bercirikan terlalu banyak atau terlalu sedikit integrasi atau regulasi akan menyebabkan angka bunuh diri yang tinggi. Talcott Parsons. Parsons menyatakan konsep sistem di lapangan tindakan seperti yang dimiliki orang lain menjadi pusat pemikirannya sejak awal. Teori umumnya adalah tindakan di mana dia memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana keadaan masyarakat yang mencakup 4 sistem, yaitu sistem budaya, sistem sosial sistem kepribadian, dan organisme perilaku sebagai suatu sistem. Robert K. Merton. Merton menawarkan proposisi spesifik yang lebih sedikit tentang struktur masyarakat daripada Parsons. Fungsionalis. Parsons menyarankan agar para peneliti mulai dengan hipotesis bahwa bentuk budaya yang bertahan mungkin memiliki keseimbangan konsekuensi fungsional bagi masyarakat sebagai satu kesatuan serta untuk subkelompok. Teori konflik. Teori konflik adalah alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat. Fungsionalis melihat masyarakat dan institusi sosial sebagai sistem di mana semua bagiannya bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Persepsi para ahli teori konflik tentang masyarakat sangat berbeda. Ketika para fungsionalis melihat saling ketergantungan dan persatuan dalam masyarakat, para ahli teori konflik melihat sebuah arena di mana kelompok-kelompok berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, dan konflik berarti bahwa satu kelompok mampu dan untuk sementara menekankan para pesaingnya. Interaksionisme. Interaksionisme simbolis berasal dari Herbert Blumer. Blumer menjelaskan bahwa psikologi sosial sangat tertarik pada perkembangan sosial individu dan bahwa tugas utamanya adalah mempelajari bagaimana individu berkembang secara sosial sebagai hasil dari berpartisipasi dalam kehidupan kelompok. Interaksionisme simbolis pada dasarnya adalah perspektif sosial psikologika. Fokus utamanya adalah
pada individu dan pada interaksi antara pikiran dan emosi internal seseorang dan perilaku sosialnya. Sebagian besar analisis adalah hubungan interpersonal skala kecil. Menurut interaksionis simbolis, interaksi bentuk muncul dari situasi tertentu yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan apa yang Bulmer sebut pendekatan personalis, yang stres pada norma menyiratkan bahwa sebagian besar interaksi tatap muka. Etnometodologi. Etnometodologi berawal dari Harold Garfinkel. Garfinkel membatasi etnometodologi sebagai penyelidikan atas ungkapan-ungkapan indeksikal dan tindakan-tindakan praktis lainnya sebagai kesatuan penyelesaian yang sedang dilakukan dari praktek-praktik kehidupan sehari-hari yang terorganisir. Akuntansi adalah kemampuan orang untuk mengumumkan kepada diri mereka sendiri dan orang lain cara mereka keluar dari situasi. Berbagai metodologi yang telah digunakan oleh ahli etnometodologi untuk data analisis mencakup wawancara terbuka atau mendalam, pengamatan, rekaman video, metode interpretasi dokumenter, dan eksperimen. Perspektif alternatif. Perspektif mencerminkan minat yang diperbarui dalam hukum umum tentang perilaku sosial dan dalam menentukan potensi dan batasannya. Salah satu fitur yang menyatukan dari perkembangan struktur sosial adalah perhatian pada prinsip umum struktur sosial. Strukturalisme Amerika berkonsentrasi pada pengembangan teori abstrak untuk menjelaskan fenomena sosial seperti integrasi dan sangat bergantung pada teknik berbasis komputer kuantitatif. Teori struktural dari Anthony Giddens juga berhubungan dengan sifat dari penjelasan sosial dan dengan relevansi dari model ilmiah. Meskipun teori Giddens mencapai kesimpulan yang sangat berbeda dari strukturalisme dan berpendapat bahwa teori deduktif umum tidak dapat diturunkan dalam sosiologi, teori itu juga berkembang menjadi konsep-konsep penjelas yang bersifat umum dan inklusif. Ide-ide baru tentang sosiologi tumbuh terorganisir di sekitar tipologi umum dan tentang hubungan antara tubuh dan masyarakat dan tugas atau tantangan yang masing-masing kita hadapi. Sosiobiologi telah menciptakan perdebatan yang amat besar di antara para sosiolog dengan berupaya mengenali ciri masyarakat manusia yang muncul berulang kali dari kapasitas dan keterbatasan biologis kita. Dorongan yang berkelanjutan untuk mengembangkan proposisi umum memberikan keseimbangan yang menarik terhadap klaim postmodernisme yang akan berusaha untuk menyangkal baik nilai atau kemungkinan dari perusahaan tersebut. Teori sosiologis kontemporer berkisar dari antideterminis, induktif, dan pendekatan deskriptif yang dicirikan oleh etnometodologi ke prediktif, pendekatan deduktif yang didukung oleh teori pertukaran. Hal ini mencakup analisis mikrososiologis paling rinci, selain fungsionalisme dan upaya teori konflik untuk menganalisis determinan sosial skala besar dan struktur dan evolusi sosial. Parson melihat peran diferensiasi sebagai salah satu cara penting di mana keluarga dan masyarakat ETS menanggapi kebutuhan sistem untuk melaksanakan tugas yang berbeda. Dalam pola variabel, ada kebutuhan untuk kepemimpinan ekspresif, tetapi juga untuk instruktur kepemimpinan mental. Diferensiasi peran menurut Parson merupakan cara yang telah efektif untuk memenuhi kebutuhan sistem daripada semua orang yang mencoba melakukan segala sesuatu. Salah satu upaya ambisius untuk memajukan teori struktural adalah upaya Peter Blau. Dalam ketidaksetaraan dan heterogen, sebuah teori primitif dari struktur sosial dibandingkan dengan pendekatan Foucault, karya Blau yang sangat banyak dalam standar tradisi ilmiah sosiologis. Selain itu, meskipun para ahli struktur Prancis menekankan konsep dan proses intelektualnya,
Pokok bahasan Blau juga jelas bersifat sosial. Pembagian tenaga kerja, kawin campur, dan pola persahabatan, serta mobilitas sosial sangat menonjol dalam pelajarannya. Struktur sosial yang primitif dalam ketidaksetaraan dan heterogen, Blau menetapkan teori struktur sosial melalui seperangkat aksioma dan teorema yang dihasilkan dari Carol Lewis. Blau berintegrasi dari berbagai kelompok dan sastra dalam masyarakat yang tidak hanya bergantung pada ketergantungan antara mereka yang fungsional. Sebab hal ini memerlukan interaksi sosial yang nyata di antara anggota mereka. Oleh karena itu, teorinya berurusan dengan faktor-faktor struktural. Asumsi utama dari Blau adalah kunci jawaban yang ia berikan, semacam sosial yang diperlukan untuk integrasi. Sekian video dari saya. Selamat siang, terima kasih Pak.